Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Paskah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah Paskah ini. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi hari ini kami datang. Kami mau merayakan kemenangan yang telah Engkau raih. Kemenangan yang telah Engkau raih menjadi kemenangan bagi kami juga. Kebangkitan-Mu sungguh memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Dan oleh pengharapan itu, kami boleh menjalani hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami di muka bumi ini. Sebagai hidup yang bermakna, sebagai hidup yang penuh pengharapan, sebagai hidup yang dipenuhi dengan syukur dan sukacita. Mari berkatilah ya Tuhan ibadah kami, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu, dan biarlah kami beria-ria bersukaria bersama dengan Engkau Allah yang sudah menang bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. bagimu segala pujian, haleluya, dan segala kemuliaan. Yes, haleluya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh dan Bersama-sama katakan sekali lagi. Mari sama-sama kita angkat pujiannya sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah mendengar
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena Kau Allah bagi kami, Kau Allah yang hidup bagi kami. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dan Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dan Tuhan Allah akan merawatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik baik. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik baik. Tunjuk kawan dan katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Katakan kanan kirinya, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. And me, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Iblis dikalahkan.
inilah saat yang berbahagia buat kami Tuhan, untuk kami mendengar isi hati Tuhan, supaya Paskah dan beritanya tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh ada tinggal diam dalam hati kami, mengukuhkan iman kami, membentuk pribadi kami, bahkan itu terpancar keluar dari sikap hidup kami sehari-hari. Mari berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Paskah Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan, kita kembali bertemu dengan perayaan Paskah di tahun 2023 ini, dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang diberikan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI, yaitu Dia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya undang Bapak Ibu untuk membuka Alkitab, baik yang di HP maupun Alkitab yang buku. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di sepanjang perjalanan sejarah umat manusia ada sebuah peristiwa yang terjadi di hari Minggu lepas hari Sabat, kurang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pagi itu perempuan-perempuan bermaksud untuk menunjukkan bakti mereka kepada guru mereka yang belum lama ini disalibkan. Di tengah-tengah kesedihan mereka, mereka masih mau punya upaya untuk menunjukkan rasa kasihnya kepada Yesus Kristus. Tetapi sungguh di luar apa yang mereka dapat prediksi. Sesampai beberapa saat sebelum mereka sampai ke kubur itu, terjadi gempa bumi yang dahsyat.
Lalu mereka melihat malaikat Tuhan turun dari langit. Wajahnya seperti kilat, bajunya putih seperti salju. Dan itu membuat setiap orang yang tidak pernah menduga akan terjadi pengalaman seperti ini menjadi ketakutan. Bahkan tentara-tentara yang menjaga kubur dikatakan mereka itu ketakutan seperti orang mati, tidak bisa bergerak, Bapak Ibu sekalian. Bukankah seringkali ya, kalau kita pernah melihat film-film horor, kalau orang itu ditampilkan di sana oleh pemerannya, kalau orang ketemu dengan kuntilanak begitu ya, ia mau lari tapi bukannya lari tapi diam di tempat, mau lari tapi tidak bisa, diam di tempat. Lalu kencing, Bapak Ibu sekalian ya. Itu tandanya ketakutan. Dan itu sungguh-sungguh ketakutan yang tidak dibuat-buat. Hingga dikatakan para tentara itu seperti orang mati. Tetapi perasaan takut mereka tidak menjadi perasaan yang tunggal. Ketika malaikat yang membuat mereka gentar dan takut itu bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi? Apa yang akan kita alami? Ada sebuah peristiwa yang tidak pernah kita prediksi. Ada sebuah peristiwa yang tidak ada dalam kendali tangan kita. Apakah kita akan juga mati? Apakah kita akan celaka? Perasaan-perasaan takut itu kemudian bercampur dengan perasaan sukacita ketika malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus, dia tidak ada di sini. Pergi katakan kepada murid-muridnya, ia mendahului kamu ke Galilea. Masuklah, lihatlah tempat ia berbaring, ia sudah tidak ada di situ. Lalu perempuan-perempuan ini segera mengangkat kaki mereka, berlari begitu rupa dengan perasaan takut bercampur mix dengan perasaan sukacita yang besar. Jadi ini perasaan bukan perasaan takut lalu sukacita, takut lagi, sukacita lagi. Tidak ya Bapak Ibu ya. Kalau begitu itu kan jadi aneh. Kalau orang takut lalu ketawa, sukacita, lalu takut lagi, takut. Aduh, gimana ini, berkeringat, lalu sukacita lagi. Orang dikatakan begini Bapak Ibu, takut dan sukacita bergantian datang. Tetapi ini perasaan yang mix antara takut, sukacita bercampur begitu rupa. Dalam sebuah pengalaman, saya ingin berjumpa dengan teman saya yang ingin saya temui. Saya pergi ke sebuah kota tempat di mana ia bekerja. Lalu saya kontak dia, rupanya dia masih bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah pabrik. Maka saking inginnya saya ketemu dengan teman saya ini, saya tidak bisa menunggu ia sampai pulang dari bekerja sore hari. Saya katakan kepada dia, kapan kamu istirahat? Dia katakan jam 12. Oke, jam 12 saya ke pabrikmu ya, ke tempat kamu kerja. Saya akan temui kamu di sana. Lalu saya pergi ke tempat di mana dia bekerja dan benar jam 12 tepat sirine berbunyi. Tanda karyawan-karyawan istirahat. Gerbang segera dibuka. Begitu gerbang dibuka, saya langsung masuk ke gerbang itu karena saya sedang melihat teman saya dari luar pagar. Saya melihat, oh itu teman saya. Saya langsung masuk. Begitu saya masuk, tiba-tiba ada suara berat dan keras membentak dari belakang saya. Woi, berhenti. Ternyata siapa Bapak Ibu? Satpam.
Sini kamu. Saya dipanggil. Tertundalah rasa sukacita saya ketemu dengan teman saya yang di depan itu. Tertunda. Karena saya mesti menghiraukan panggilan satpam itu tadi. Lalu di depan pos satpam itu saya dimaki-maki Bapak Ibu. Kamu dari mana? Nyelonong saja. Kalau terjadi apa-apa saya yang salah. Kamu gak mikirin saya. Lalu saya minta maaf Bapak Ibu. Tentu saya tidak ngomong, Pak Satpam, kamu memaki-maki pendeta loh Pak. Nah, saya tidak ngomong begitu. Tapi ini ada satpam maki-maki pendeta ya. Betul. Tapi saya tidak ngomong kalau saya pendeta. Ya. Saya dimaki-maki, saya diam saja. Saya merasa bersalah memang. Lalu saya minta maaf. Saya utarakan maksud saya akan ketemu dengan teman saya. Mana temanmu? Saya tunjukkan, dia melambaikan tangan. Lalu saya diminta mengisi buku tamu, serahkan KTP, lalu saya masuk. Ketika saya masuk, terjadilah mix perasaan itu. Kaget, takut, jengkel, sukacita, mix jadi satu Bapak Ibu. Jadi ketika ketemu dengan teman saya itu saya tidak lagi berlari untuk ketemu, kawan lama kita ketemu. Ketika keluar dari kantor satpam itu saya hanya melangkah biasa saja. Lalu ketemu dengan teman saya. Lalu dia ngomong kepada saya, sorry ya Den, enggak lah aku memang salah. Tapi jengkel ke itu satpam kata bilang itu. Harusnya enggak perlulah bentak-bentak saya seperti itu kata. Saya bilang begitu. Ada perasaan jengkel bercampur sukacita, bercampur dengan ketakutan juga di sana. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ketika perempuan ini berlari begitu rupa, mereka sedang berlari dalam perasaan yang mix antara ketakutan dan sukacita yang besar. Mereka tak mampu punya kesempatan untuk memilah-milah. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka sukacita? Karena ada sesuatu hal yang mesti harus mereka sampaikan kepada murid-murid. Mereka tak punya kesempatan untuk menimbang-nimbang kenapa aku takut, kenapa aku bersukacita. Puji Tuhan, di tengah-tengah suasana seperti itu, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tiba-tiba artinya sesuatu yang tak pernah diduga untuk kedua kalinya. Kalau tadi tiba-tiba terjadi gempa bumi, sekarang tiba-tiba Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang menarik di sini. Bukankah malaikat Tuhan tadi berkata, pergilah, katakan kepada murid-muridnya, ia mendahului mereka di Galilea. Temui Yesus di Galilea. Harusnya Tuhan Yesus itu nunggu di Galilea. Harusnya Tuhan Yesus, ini murid-muridku kalau tahu beritaku ini aku bangkit, mungkin dari Yerusalem ke Galilea masih lama lah, mungkin masih 1 hari lagi. Mungkin Yesus santai aja lah di Galilea, makan ikan, ya, di Kapernaum, di tepi danau Genesaret, ke danau Galilea itu bisa nikmati ikan bakar. Kalau di Pontianak mungkin bisa nunggu di kedai kopi kan begitu ya, sambil ngopi dulu lah, santai. Kenapa? Perjalanan murid-murid dari Yerusalem ke Galilea itu bukan perjalanan yang singkat. Tetapi kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan ini? Bukankah malaikat yang berkata sudah cukup? Kenapa Yesus mesti menampakkan diri? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan,
Berita kebangkitan Yesus itu diberitakan pertama oleh malaikat Tuhan kepada perempuan-perempuan. Tetapi yang kedua, Yesus yang bangkit itu merasa perlu dan harus untuk menampakkan dirinya kepada perempuan-perempuan ini. Itu tandanya kebangkitan Yesus ditekankan dengan sangat tegas. Kebangkitan itu bukan hanya berita dari malaikat. Kebangkitan itu adalah kebangkitan yang disahkan dengan perjumpaan Yesus, ketemunya Yesus, tatap mukanya Yesus dengan perempuan-perempuan Maria ini dan kawan-kawannya. Artinya kebangkitan Yesus itu bukan isapan jempol. Kebangkitan Yesus bukan kisah rekaan murid-murid. Kebangkitan Yesus bukan hoax, berita bohong. Kebangkitan Yesus nyata dan real. Adalah sebuah peristiwa yang besar. Maka kalau di zaman informasi ini, ketika kita membuka YouTube, kita segera melihat pandangan-pandangan yang bukan hanya menilai, tetapi mencemooh iman Kristen. Mencemooh iman Kristen. Yesus tidak bangkit. Wong Yesus tidak mati kok. Yesus tidak bangkit. Yesus tidak mati. Itu hanya pura-pura berita-berita yang tidak bisa dipercaya dari Alkitabmu. Tetapi saya mau katakan, kalau Injil Matius menyatakan berita itu dalam sebuah perikop 2 kali dinyatakan tentang kebangkitan itu, malaikat tidak cukup. Yesus sendiri menyatakannya dengan menampakkan diri. Itu artinya mau menekankan kebangkitan Yesus Kristus itu real, nyata, bukan cerita bohong, tetapi terjadi sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Hendaklah kita berpegang kuat pada keyakinan ini, bahwa Yesus Kristus yang bangkit itu adalah Yesus yang sungguh-sungguh pernah mati lalu bangkit. Yang kedua, kenapa Yesus perlu menampakkan diri kepada perempuan-perempuan itu? Yang kedua adalah karena Yesus ingin menunjukkan bahwa mereka tidak perlu takut lagi. Perempuan-perempuan ini bertemu dengan malaikat yang wajahnya seperti kilat. Mereka mengalami sebuah peristiwa yang dahsyat, gempa bumi. Maka wajar kalau mereka ketakutan, karena mereka ketemu dengan sosok yang tidak pernah mereka kenal. Mereka ketemu dengan sosok yang asing. Tetapi kalau kemudian Yesus itu datang sendiri dan menampakkan diri kepada mereka, menemui mereka, dan Yesus berjumpa dengan mereka di tengah-tengah perjalanan mereka. Mereka ketemu dengan Tuhan yang mereka kenal. Wajahnya mereka kenal, suaranya mereka kenal. Karena itu ketika Yesus menemui mereka, Yesus tidak diam saja, tetapi ia mengucapkan salam, salam bagimu. Karena salam itu membuyarkan tanda tanya dari para perempuan-perempuan, bahwa yang ada di hadapan mereka adalah sungguh-sungguh Yesus Kristus. Bukan sosok yang lain. Wajahnya betul, suaranya juga betul, salamnya juga melegakan hati. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Paskah mengingatkan kita
untuk kita mau dijumpai oleh Yesus. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita, bukankah kita juga sering dijumpai dengan ketakutan? Berapa kali perasaan lemah menjumpai kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari? Berapa kali dalam setahun ini perasaan takut menghampiri diri kita? Takut akan masa depan, takut akan kematian. Orang yang sehat, yang tidak pernah memikirkan sama sekali takut pada mati, tiba-tiba divonis dokter ada penyakit dalam tubuhnya, A, B, C, D, komplikasi. Pada saat itu juga untuk pertama kalinya ia mengalami aku akan mati. Dan ketakutan pertama kalinya menjumpai orang ini. Berapa kali kita merasa kehidupan fine-fine saja, lancar-lancar saja. Hingga suatu saat tanpa kita duga terjadi sebuah peristiwa yang menggoncangkan bisnis kita. Omset kita menurun. Di saat seperti itu kita yang merasa kuat, tiba-tiba dihantui kebimbangan. Kita dijumpai oleh kebimbangan. Bisa enggak ya aku lanjutkan? Bisa enggak aku survive? Ada anak-anak muda yang begitu sukacita bertemu dengan kekasihnya, berpacaran, seperti dunia milik berdua. Tak pernah membayangkan dan mengetahui ada rasa kegelisahan, tak pernah ada. Hingga suatu saat ia tahu bahwa kekasihnya itu ternyata mendua. Di saat itulah untuk pertama kalinya ia gelisah. Ia cemas, ia sedih, ia menangis. Perasaan-perasaan itu menemui mereka. Perasaan-perasaan itu mendera diri mereka. Di tengah-tengah suasana seperti itu, di mana sukacita kita? Kita pasti akan berkata, sulit Pak bersukacita. Sulit Pak mengucap syukur. Paskah bicara tentang dua hal. Yesus yang bangkit, yang menyediakan tempat yang kekal bagi kita, yang mengalahkan kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, Paskah berbicara kepada kita adalah Paskah ketika seseorang berjumpa dengan Yesus, maka ia akan mendatangkan damai sejahtera yang menghilangkan ketakutan. Maka kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mengizinkan diri kita untuk dihinggapi rasa takut, kita masih mengizinkan diri kita untuk dihinggapi rasa gelisah. Kalau dalam hidup sehari-hari kita kadang-kadang ragu-ragu. Kalau dalam hidup sehari-hari kita kadang-kadang kita berputus asa. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang kita tak habis pikir. Mengapa kita tidak mengizinkan Yesus yang bangkit itu berjumpa dengan kita dan menghilangkan semua perasaan-perasaan kita itu? Sebab berjumpa dengan Yesus yang bangkit adalah perjumpaan yang memberikan pengharapan, perjumpaan yang melegakan, sama seperti yang ditunjukkan perempuan-perempuan ini. Mereka itu segera berlutut memeluk kaki Yesus. Artinya apa? Artinya mereka ketemu dengan orang yang mereka kenal sebagai orang yang selama ini mengasuh mereka, membimbing mereka, melindungi mereka, mengayomi mereka, dan menyembah Dia. Perempuan-perempuan ini menyembah Yesus. Dan untuk memastikan, Yesus berkata, sambil perempuan-perempuan itu memeluk kaki Yesus, Yesus berkata, sudah ya, jangan takut lagi. Sudahlah, jangan takut lagi. Artinya
perasaan takut yang tadi mix dengan perasaan sukacita yang besar. Biarlah sukacita besar saja yang ada dalam hatimu. Jangan lagi ada rasa takut. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, berita Tuhan Yesus kepada kita semuanya, jangan takut itu kembali bergema dalam Paskah kita. Apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi dan khawatirkan, apapun yang Bapak Ibu sedang takutkan tentang hari ini dan hari-hari ke depan, Yesus yang bangkit itu menghalau rasa takut Bapak Ibu. Sebab di dalam Dia yang bangkit ada jaminan untuk keselamatan kekal, tapi sekaligus ada jaminan untuk kehidupan di muka bumi ini. Burung pipit Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan dandani. Masakan engkau tidak aku dandani, tidak akan aku cukupi, wahai orang yang kurang percaya, kata Tuhan. Jangan takut, Tuhan yang bangkit memberikan jaminan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Herlin tadi, Yesus yang bangkit mengalahkan maut, menjamin kehidupan kekal. Tapi kita selama kita di muka bumi, Tuhan juga memberikan pemeliharaannya. Lalu kenapa mesti bertemu dengan Tuhan di Galilea? Kenapa tidak ketemu di Yerusalem, kota yang besar itu, kota tempat para penguasa itu? Tetapi kenapa mesti ketemu di Galilea? Bapak Ibu, Galilea adalah tempat base camp-nya Tuhan Yesus. Di Kapernaum pelayanan Yesus dimulai. Di Galilea itu pertama kalinya murid-murid dipanggil. Murid-murid yang 12 itu dipanggil di Galilea. Di Galilea juga murid-murid itu belajar untuk mengikuti Yesus, menjadi murid-muridnya. Menyaksikan apa yang Yesus kerjakan, tahu apa yang sedang dialami, dan mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kembali ke Galilea adalah kembali kepada tujuan pertama, yaitu tujuan kedatangan Yesus. Setelah ia menyelesaikan tugasnya untuk menggendong, memikul dosa-dosa seisi dunia ini, tugasnya sudah dimulai dengan memberitakan Injil. Di Galilea Yesus memberitakan Injil. Di Galilea murid-murid pertama dipanggil. Sekarang pasca kebangkitan, setelah Yesus bangkit, di Galilea mereka pun akan diutus untuk memberitakan Injil. Di Galilea bukan reuni, bahwa ada sebuah kemenangan besar yang perlu kita rayakan, di mana kita biasa tinggal bersama dengan Tuhan kita, lalu terjadi reuni dan kemudian dirayakan begitu rupa sampai di situ saja. Lalu murid-murid akan berkata, yuk, ternyata Tuhan kita sudah bangkit, tidak mati, yuk kita bentuk sebuah Jesus Fans Club. Atau kelompok, kita bentuk kelompok Jesus Christ Harley Davidson, nah gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa bertemu, bersukaria bersama-sama, merayakan Tuhan yang bangkit. Kita bersatu, kita keliling kemana-mana. Yang perempuan-perempuan diajak ke Galilea bukan untuk mendirikan kelompok sosialita, ya. Tadi ada Maria ini bagian seksi mencari foto booth ya, untuk tempat-tempat selfie.
Maria yang satu lagi punya tugas mimpin arisan, gitu ya. Maria yang satu lagi punya tugas untuk konsumsi. Wah, ini sosialita. Merayakan kebangkitan Tuhan dengan membentuk kelompok-kelompok sukaria. Bukannya tidak boleh Bapak Ibu. Tetapi Yesus yang bangkit mengajak mereka kembali ke Galilea untuk tahu ada langkah berikutnya yang harus mereka kerjakan. Mereka di sana dipanggil. Sekarang setelah Yesus bangkit di Galilea, mereka diutus untuk memberitakan Injil. Jemaat Gereja Isa Al-Masih Pontianak, Paskah hari ini mengajak kita kembali ke Galilea dalam tanda petik. Kembali pada tugas perutusan gereja, koinonia persekutuan iya, diakonia pelayanan kasih iya, tapi jangan pernah lupa marturia, pemberitaan Injil. Memberitakan kabar baik itu. Hari ini Tuhan mengajak kita kembali dalam tanda petik ke Galilea untuk membawa kita dalam tugas perutusan itu. Memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang putus asa diberi pengharapan. Kepada orang-orang yang sakit diberi berita Allah memberikan kekuatan bahkan mujizat kesembuhan. Untuk orang-orang yang sedang bersedih diberikan berita penghiburan dan sukacita. Untuk orang-orang yang tertawan terikat oleh dosa diberikan berita pengampunan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kepada orang-orang yang ketakutan diberikan berita bahwa iblis sudah dikalahkan. Kuasa iblis sudah ditaklukkan. Kuasa dosa sudah dihancurkan. Dan kepada orang yang tidak tahu akan jaminan keselamatan diberikan berita bahwa di dalam iman kepada Yesus ada jaminan keselamatan yang kekal. Gereja mesti membawa berita itu setiap hari di dalam kehidupannya. Kita sebagai gereja Tuhan harus membawa berita itu setiap hari dalam kehidupan kita. Bukan lagi dengan perasaan terbeban dan berat, tetapi dalam rasa sukacita karena Yesus yang bangkit. Bukan lagi dalam perasaan takut dan tertekan, karena kebangkitan Yesus memberikan sukacita besar, sehingga kita menyambut berita itu, menyambut tugas perutusan ini dengan sukacita yang besar juga. Hari ini jadilah utusan-utusan Injil Tuhan dimanapun kita berada, yang memberitakan kemenangan besar sudah terjadi. Di dalam Kristus ada kemenangan. Dan mesti Bapak Ibu sendiri yang pertama kali mengalaminya. Kalau Bapak Ibu memberitakan pengharapan, mesti Bapak Ibu sendiri yang mengalaminya. Kalau Bapak Ibu memberikan berita sukacita, Bapak Ibu sendiri yang pertama kali mesti mengalaminya. Kalau kita mengalami yang namanya pengampunan dosa dan anugerah keselamatan kekal, kita pun yang pertama kali mengalaminya. Karena tidak ada sales yang tidak pernah mencoba produk yang ia jual. Hanya sales yang punya pengalaman dengan produk yang ia jual dapat menyampaikan yang sebenar-benarnya dari apa yang ia sampaikan. Pemberita Injil adalah seorang yang pernah mengalami sukacita dan harapan yang ditimbulkan oleh Injil itu sendiri. Beritakan firman Tuhan, beritakan Injil dimanapun kita berada. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan.
Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ini adalah Paskah sukacita kami, sekaligus Paskah perutusan kami, di mana Gereja Isa Al-Masih Pontianak Engkau utus bersama dengan seluruh jemaat yang ada, rohaniwan, majelis penatua, menjadi pemberita-pemberita sukacita yang dihadirkan oleh Kristus yang telah bangkit itu. Kristus yang telah menjadi saudara sulung bagi kami, sulung dalam kebangkitan yang akan diikuti juga oleh kami yang percaya kepada Tuhan. Maut tidak lagi berkuasa atas kami. Dan biarlah kalau Engkau mengajak kami kembali ke Galilea, Engkau mengajak kami untuk melakukan tugas perutusan itu, menyatakan Yesus yang bangkit, berita sukacita Injil keselamatan itu kepada banyak orang. Pimpinlah kami Tuhan, berkatilah kami, Allah Roh yang menyertai kami, membawa kami menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.